Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan khususnya juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita jumpa lagi untuk edisi malam hari ini, pendengar. Seperti biasanya, sesi ngobras yang selalu hadir ke ruang dengar Anda di setiap pukul 20 lebih 10 menit ya. Seperti biasanya juga kami pancar luaskan di frekuensi kebanggaan kita di 101,3 FM ya, dan juga di 1098 kHz. Barangkali Anda mengikuti di streaming kami, saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Oke, di obrolan komunitas seperti biasa pendengar, Dian yang akan menemani aktivitas Anda malam hari ini, sambil lalu kita ngobrol-ngobrol santai ya terkait dengan beberapa sains dan juga edukasi yang barangkali bisa menjadi wawasan ya dalam dunia komunitas pastinya pendengar. Nah, untuk malam hari ini bagi Anda yang stay tune, kita akan membahas tentang yang namanya musik kesenian, yaitu kerap sekali kita kenal dengan musik tongtong pendengar, yaitu bagaimana cara kita untuk merawat tradisi untuk generasi di era modernisasi. Yang pastinya di via Zoom kami, saya tidak sendiri bersama narasumber kita, yaitu kita akan ditemani malam hari ini bersama Bapak Eko Beni Widarman, dan beliau ini pendengar selaku Ketua dari Paguyuban Musik Tongtong Sumeneb atau lebih dikenal dengan Patot pendengar. Dan perlu juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda bahwasanya untuk mengenal lebih dekat, yaitu Paguyuban ini memainkan peran penting ya dalam melestarikan dan juga mengembangkan musik tongtong seni, yang di mana musik ini adalah musik tradisional khas Madura ya pastinya, yang juga merupakan warisan budaya. Nah, melalui kolektif Paguyuban ini memastikan musik tongtong ini tetap eksis, relevan dan juga lestari di waktu ke waktu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan. Nah, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Eko. Oke, kecil sekali nih suaranya Pak Eko. Ya. Oke. Sudah enak. Ya, lumayan, agak lumayan. Nampaknya sepertinya lagi ini ya, beraktivitas di perjalanan ya. Oke, Pak Eko kabarnya sehat malam ini? Alhamdulillah sehat. Senang. Kembali Oke. persiapan untuk festival musik tongtong. Oh, persiapan. Baik. Di sini temanya adalah merawat tradisi untuk generasi di era modernisasi. Ini seperti apa nih gambarannya nih? Boleh disapa dulu nih pendengar dan juga pemirsa nih, Pak Eko. Selamat malam, selamat siang ini? Selamat malam. Oke. Selamat malam bagi para pendengar. Selamat datang untuk persiapan di festival musik tongtong di Sumeneb yang klubnya ke Madura yang sudah masuk kalender Karisma Event Nusantara. Untuk meluruskan, saya bukan ketua dari Paguyuban Tongtong Sumeneb, melainkan pembina di Patot itu atau Paguyuban Tongtong Sumeneb itu ada struktur kepengurusan, ada ketua, wakil, sekretaris, benda. Itu di atasnya itu ada pembina. Ini ada di pembina. Oh siap, baik.
Ini peran penting yang barangkali bisa dilaksanakan selaku pendamping ya, pendamping atau apa tadi? Kurang begitu jelas nih. Ya, pembina. Pembina ya, pembina dari paguyuban tersebut ini seperti apa nih? Yang pertama, kita tetap mewadahi semua komunitas yang ada. Khususnya di Sumeneb yang sudah memiliki nomor induk kesenian. Seperti itu. Dan yang kedua, bentuk apresiasi, bentuk pendampingan secara keberkaryaan itu kita lakukan secara kontinu, step by step di masing-masing komunitas. Seperti itu. Oke. Sebagai wadah dan juga motor penggerak nih, ini mengoperasikannya ini pelaku seni dari paguyuban sendiri ini seperti apa nih? Itu kita punya kerja yang program kerja yang berkelanjutan tentang ini. Ketika berbicara tentang pelestarian tradisi, tentu kita seringkali dihadapkan dengan gempuran dari zaman, gempuran dari pola pikir regenerasinya dari perkembangan dari awal sampai yang saat ini itu tidak sama. Yang jelas saya berpikir kalau seni itu dinamis, selalu beradaptasi dengan keadaan apapun keadaannya. Baik, ya. Oke. Ini mengingat dari kreasi yang diterapkan oleh paguyuban nih sangat menarik sekali nih rupanya ya Pak Eko ya. Bagaimana cara kita untuk memperkuat jaringan tersebut pendengar dan seperti apa nih penjelasannya oleh Pak Eko nih? Kita berkumpul membicarakan tentang bagaimana proses ke depannya, cara manajerial kelompok atau organisasi kesenian. Yang kedua, kita selalu menciptakan momentum-momentum untuk tampil bareng. Sehingga ada ikatan tersendiri dari komunitas satu dengan komunitas yang lainnya. Oke. Hubungan antara seniman dan juga grup musik tongtong ini menjadi lebih kuat begitu ya dengan struktur demikian ya begitu. Oke. Ini mengembangkan kreativitas dan juga inovasi ini seperti apa nih langkah-langkah yang diberikan nih oleh paguyuban nih? Pengembangan dalam bentuk inovasi yang jelas ini musik tradisional. Musik tradisional ketika berbicara musik tongtong adalah musik tradisional yang sifatnya perkusi. Terus inovasi-inovasinya dari tahun ke tahun itu sudah nampak. Yang pertama dari aransemennya, yang kedua cara-caranya para pelatih itu mengkomposisikan lagu atau mengkomposisikan aransemennya itu sudah jauh berkembang pesat. Seperti itu. Yang jelas tiap tahun yang tahun kemarin ini sudah kita melakukan workshop yang skopnya dari pemateri-pematerinya itu skopnya nasional, sehingga ada bentuk pencerahan bagi para pelatih, bagi para ketua komunitas maupun personel yang ikut pada workshop yang diadakan oleh paguyuban itu menjadi pengembangan wawasan yang lebih luas. Oke, siap. Oke, dari paguyuban sendiri, apakah ada ini dari para seniman juga untuk selalu didorong, selalu berkreasi baru, gitu, Pak Eko? Kalau di paguyuban memang isunya tidak hanya ketua komunitas, tapi memang para seniman, para pelaku tradisi, di antaranya beberapa pelatih, di antaranya juga beberapa komunitas yang menggandrungi dan ikut merawat sebuah tradisi musik tradisional. Oke. Mengingat
mengingat dari kualitas ini, apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun begitu yang secara cermat diamati oleh paguyuban sendiri ini? Dari kualitas, secara perkembangan dulu musik tongtong itu jalan dan alat musiknya itu digendong, dipikul lah. Sehingga sekarang sudah perkembangannya sampai pakai kereta. Terus secara bentuk, secara sajian komposisi dari alat-alat yang digunakan juga beda. Teman-teman selalu memodifikasi alat supaya menciptakan bentuk yang harmonis dalam dinamika lagu. Oke. Dari ciri khas kealamian nih, kalau kita berbicara tentang musik tradisional nih, dari musik dulu yang seperti Pak Eko sampaikan tadi, ini dongdongnya digendong, orangnya ini jalan, anggap sangat tradisional sekali nih. Ini apakah menambah kesan atau juga hal yang baru begitu, atau masih tetap terlihat sama dan kental tradisional dengan musik dongdong seperti versi saat ini? Sebenarnya begini, ini mengalami pergeseran dan perkembangan sekaligus pergeseran. Yang pertama, untuk menciptakan komunitas musik tongtong yang seperti sekarang ini, musik yang katanya itu membutuhkan budgeting yang lumayan. Betul. Ya, budgeting yang lumayan. Untuk komunitas yang sifatnya tidak mampu, ini ada juga perkembangan. Tetap ada namanya tongtong terek namanya, yang mengkomposisikan dengan drum band. Itu tetap jalan yang di situ. Kalau tongtong terek. Tapi kalau musik tongtong yang berbentuk kereta, secara kajian budayanya, itu sudah menjadi warisan budaya tak benda milik Sumeneb dan punya hak paten sudah miliknya Sumeneb. Oke. Ada agenda yang mungkin menjadi perbandingan nih dari versi lama ke versi yang agak modern nih. Barangkali agenda-agenda kegiatan pelestarian seperti apa nih dari zaman dulu sampai versi saat ini nih. Perkembangannya seperti apa nih? Kalau dari zaman dulu, musik tongtong hadir ketika bulan Ramadan saja. Oke. Ketika bulan Ramadan saja. Tapi kalau sekarang sudah tiap momentum kayak kelulusan siswa, kayak beberapa event pemerintah, kayak hajatan-hajatan, itu selalu menampilkan musik tongtong masyarakat. Oke. Siap deh. Kadang saya dengar kalau tongtong sekarang ini kalau beroperasi di pinggir jalan, kalau terutama di bulan Ramadan ini sepertinya dinonaktifkan begitu ya. Ini salah satunya juga mengganggu atau seperti apa nih kejelasannya nih? Karena musik tongtong ini juga sangat menghibur gitu ya. Ya. Oke. Kalau Sumeneb yang awal mula menggagas di bulan Ramadan, lama nih hilang nih. Betul. Saya gagas lagi, ngumpulin teman-teman untuk menghadirkan lagi di bulan Ramadan. Yang pertama, agar suasana-suasana yang dulu itu kembali muncul. Satu, sehingga kerinduan kita pada era-era yang dulu itu terbayarkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sembari membangunkan orang untuk sahur, masyarakat untuk sahur. Yang jelas, kami yang menyelenggarakan itu selalu izin kepada dinas perhubungan atau pihak kepolisian, yang itulah intinya. Ketimbang generasi sekarang melakukan hal-hal yang negatif, mending bentuk pelestarian dengan melakukan hal-hal yang positif. Betul. Oke. Pak Eko, tahan sejenak, jangan kemana-mana. Obrolan kita akan tetap berlanjut setelah jeda pariwara begitu ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, juga bersama RRI Sumeneb.net. Yang pastinya masih malam hari ini ditemani dengan sesi ngobras pendengar, dan dengan setianya masih bersama Bapak Eko ya selaku Ketua Paguyuban. Oke, Pak Eko masih bersama kami. Ya. Oke, kita lanjut obrolan kita sampai dengan beberapa informasi sudah disampaikan tadi dengan beberapa pertanyaan nih. Yang pastinya Pak Eko, ini mengadakan kegiatan pelestarian ini tidak mudah. Nah, bagaimana peran dari Paguyuban ini menjembatani setiap komunitas, kerjasamanya juga, pelaporannya juga terhadap pemerintah di saat hari-hari penting. Ini seperti apa nih perannya nih, Pak Eko? Paguyuban kepada dalam bentuk pelestarian itu memberikan spirit lah, dukungan, dukungan secara intinya memberikan stimulan, rangsangan untuk tetap giat. Intinya jargon kita, kalau bukan kita siapa lagi, seperti itu, untuk melanjutkan sebuah bentuk tradisi ini. Oke, siap nih. Pastinya dengan tindakan lanjut ini Paguyuban tetap mengaktifkan para komunitas ini kepada pemerintah tetap selalu eksis begitu ya di hari-hari atau juga momen-momen tertentu begitu ya Pak Eko ya? Ya, karena intinya begini, bentuk paguyuban itu terbentuk ada untuk menjembatani, untuk menampung segala bentuk aspirasi dari komunitas. Jadi landing sektornya, penyelenggara event, dinas terkait sama komunitas, itu kami sambungkan. Sambungkan dalam intinya dalam satu komunikasi. Sehingga komunikasinya terarah dan
tidak tidak apa tidak separuh-separuh, sehingga informasinya utuh sampai ke komunitas. Siap. Seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin ditampung nih oleh paguyuban dari aspirasi setiap komunitas nih barangkali yang bisa menjadi evaluasi gitu. Gimana? Ada beberapa aspirasi mungkin yang pernah ditampung oleh paguyuban nih dari setiap komunitas nih? Ada. Oke. Yang pertama, seringkali karena memang musisi tradisional atau pemain atau pelaku musik tong-tong itu untuk merangkai dekorasi, nata alat, main musik, sampai bongkar, itu dilakukan oleh musisinya sendiri. Ya kan? Nah, manajemen itu yang harusnya diperbaiki ke depannya. Yang pertama itu. Yang kedua, perihal tentang pembinaan OPD terkait atau dinas terkait dalam bentuk ketika ada event, mohon maaf sekali, ketika ada event ini, secara budgetingnya itu juga diperhitungkan juga, toh, dengan melibatkan kalau lengkap bisa 50 orang, dengan kalau budgetingnya minim, ya bentuk pelestarian itu akan lebih sulit kita lewati. Betul. Iya. Karena dalam berbicara tentang pelestarian, kita menghadapi problem yang cukup kompleks, yang sifatnya kompleksitas. Dari generasi agar mencintai dan menggandrungi, terus bagaimana pola pengelolaan, proses keberkaryaan supaya utuh, tidak nyeleneh dan aneh-aneh, arah kiblatnya dalam berkesenian seperti itu. Oke. Ada beberapa event nih yang barangkali menjadi perlombaan. Ini apakah salah satu bentuk juga menjaga atau melestarikan budaya yang ada di Madura? Kalau di Sumeneb, yang pertama ada festival musik tungtung ke Madura. Itu dilaksanakan di bulan Oktober, peringatan ulang tahun Kabupaten Sumeneb. Oke. Ada juga sebelumnya festival cipta lagu musik tongtong, sehingga muncul pembendaharaan lagu yang sebenarnya berbicara tentang kedaerahan, mengangkat lokalitas budaya di masing-masing komunitas. Dan yang ketiga, dalam 1 tahun ini ada 4 kali parade. Ada 4 kali parade musik tongtong. Selain itu juga di destinasi wisata, di beberapa destinasi wisata, kita hadirkan juga tiap minggunya untuk penampilan musik tongtong. Oke. Dari 4 periode. Oke. Dalam bentuk kesenian sekaligus pariwisata, ini nyatu. Oke. Dari 4 penampilan ini terkategorikan semuanya lomba atau penampilan sekedar melestarikan musik tongtong atau memperkenalkan ikon musik tongtong ini kepada masyarakat luas mungkin? Kalau menurut saya bukan mengenalkan, bukan pelestarian lagi, tapi bagaimana pengembangan sudah. Pengembangan. Sekarang sudah di level pengembangan sih. Kalau memang betul-betul dari segala lini itu, dari segala aspek itu memang optimal dikerjakan. Fase yang sekarang sudah pengembangan, bukan bentuk pelestarian lagi. Oke. Berarti lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi ya, Pak Eko ya? Iya. Oke. Terakhir nih, dari pengembangan di era dulu ini sukar sekali ya kita bisa mengembangkan karena begitu luasnya media-media sekarang nih. Bagaimana cara kita mengembangkan pelestarian musik tongtong nih di era media seperti ini nih? Nah, karena sifatnya seni itu lentur, seni itu dinamis. Jadi ketika kita dihadapkan dengan era digitalisasi,
tentunya di beberapa komunitas harus ikut perkembangan itu, sehingga di masing-masing komunitas itu punya kreator-kreator dalam pembuatan konten dari masing-masing komunitas itu. Satu, secara marketing dia bentuk pemasarannya juga ada. Kedua, secara kreativitas bagaimana pembuatan konten itu. Ada 3 unsur. Satu, marketing. Yang kedua, bentuk kreativitas. Yang ketiga adalah pelestarian sekaligus pengembangan. Itu yang menjadi syarat-syarat utama gitu ya untuk para kreatif dan juga kreator juga ya, Pak Eko. Iya. Pak Eko, ada harapan mungkin yang perlu ditekankan nih untuk para komunitas selaku ketua paguyuban nih? Harapan saya pada semua komunitas agar lebih solid dan lebih kompak lagi. Dengan kita berbicara tentang tujuan, tidak ada masing-masing bendera yang berkibar. Yang tentunya satu bendera yang berkibar adalah bagaimana musik Tungtung Madura itu. Satu itu. Dan yang kedua, harapan saya, bentuk perhatian dan pembinaan dari pemerintah itu ada dan berkesinambungan secara berkala, sehingga bentuk perawatan itu akan menunjang ya, tumbuh benih-benih kepercayaan. Dan kita diperhatikan. Siap nih. Ada ini support untuk para pemusik dongdong atau komunitas dongdong nih yang bakal tampil nih di event malam minggu malam ini nih. Pak Eko. Nah, untuk malam minggu saksikan festival musik dongdong Madura yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sumeneb dengan pelaksananya FKPPI yang sudah masuk Karisma Event Nusantara. Dengan jumlah peserta 38. Saksikan di malam minggu ini tanggal 18 Oktober 2025. Sekaligus juga memperingati hari jadi Sumeneb ya? Ya, sekaligus memperingati hari jadi Sumeneb yang ke-756. 56 ya. Siap deh. Pak Eko, seru sekali obrolan kita. Branding tahun ini open. Terima kasih banyak nih yang pastinya sudah meluangkan waktunya Pak Eko, memberikan edukasi juga, memberikan semangat ataupun juga memberikan support juga pada pemerintah yang sudah mau berinisiasi dan juga mau mengerti, peduli juga untuk para komunitas ya, selaku paguyuban yang mewakili seluruh komunitas, Pak Eko. Di lain kesempatan kita suap kembali Pak Eko dengan jam dan frekuensi yang sama, tentunya di obrolan yang berbeda nantinya. Oke, selamat beraktivitas. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam juga. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi obrolan kita di ruang komunitas di malam hari ini yang bisa kami hadirkan kurang dengar Anda. Yang Anda terlewatkan untuk edisi malam hari ini bisa langsung menonton atau juga mengikuti siaran kami di YouTube kami ya, di RRI Sumeneb.net. Saya Dian undur pamit dari ruang dengar Anda di obrolan komunitas. Sampai jumpa di lain kesempatan di jam dan frekuensi yang sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.